Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa kemenangan Salahuddin Al-Ayyubi bersama pasukannya di Perang Hittin kemudian dilanjutkan dengan perbuatan Baitul Maqdis itu tidak terjadi begitu saja. Itu tidak terjadi dengan begitu saja, akan tetapi itu merupakan rentetan dari peristiwa-peristiwa penting sebelumnya. Dimulai dari perhatiannya para pembesar pada saat itu seperti Imaduddin Zenki dan juga Nuruddin Zenki beserta ayahnya Salahuddin Al-Ayyubi memberikan perhatian lebih untuk kemudian bagaimana mereka bisa sina'atun nasr, membuat berusaha untuk bagaimana caranya menggapai kemenangan tersebut. Kemudian ayah Salahuddin dan pamannya mengajarkan Salahuddin ketangkasan dalam berperang seperti menunggang kuda, memanah dan sebagainya. Sehingga pada saat umur Salahuddin sudah mencapai belasan tahun, ia diikutkan dengan pamannya yang bernama Asaduddin Syirkuh untuk kemudian menuju ke Mesir karena Mesir pada saat itu sedang butuh kepada seorang pemimpin. Dan Salahuddin ikut bersama pamannya itu Asaduddin Syirkuh kemudian untuk memimpin, untuk menemaninya memimpin negeri Mesir pada saat itu, yang mana pada saat itu Mesir tengah dalam dominasi Daulah Fatimiyah yang beraliran Syiah. Setelah kematian Asaduddin Syirkuh, kepemimpinan dipegang oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi melihat bahwasanya ia perlu kemudian untuk menyatukan Mesir karena pada saat itu Mesir masih dalam dominasi Daulah Fatimiyah. Dan pada saat yang sama Mesir di bawah ancaman para pasukan Salibis yang ingin menguasai Mesir. Setelah berhasil menyatukan Mesir, kemudian Salahuddin tidak langsung kemudian membuka Palestina atau Baitul Maqdis, tapi pada saat itu satu hal yang terjadi, bahwasanya setelah kematian Nuruddin Zenki di Syam, wasiat kepemimpinan jatuh kepada anaknya. Tetapi karena pada saat itu anaknya belum mencukupi umur kepemimpinan, maka kepemimpinan beralih kepada orang lain yang menggantikannya. Yang menjadi masalah adalah bahwasanya ketika orang ini menjadi orang yang diwasiatkan untuk menggantikan anaknya, dia tidak menjalankan amanah dengan baik, sehingga kekacauan terjadi di Syam, dan itu perpecahan tidak mungkin, dan perpecahan membuat Salahuddin tidak mungkin untuk membuka Baitul Maqdis, sehingga Salahuddin harus pergi ke Syam kemudian untuk mengambil alih kepemimpinan dari tangan orang yang tidak amanah ini. Di samping itu juga, selain perpecahan kaum muslimin yang menghalangi Salahuddin untuk membuka Baitul Maqdis adalah tersebarnya ajaran bid'ah. Seperti pada saat itu, contohnya adalah asasin. Salahuddin mendapat ancaman dari para asasin karena Salahuddin berhasil karena Salahuddin berhasil menghilangkan dominasi politik Daulah Fatimiyah yang beraliran Syiah di Mesir pada saat itu. Sehingga ini menimbulkan dendam bagi para asasin yang juga beraliran Syiah. Setelah Salahuddin Al-Ayyubi mengetahui bahwasanya masih ada ancaman yang menghalanginya untuk membuka Baitul Maqdis, yaitu berupa golongan-golongan ekstremis ataupun pemikiran ataupun aliran bid'ah, Salahuddin harus meminimalisir dominasi para asasin itu. Salahuddin berangkat bersama pasukannya menuju Qal'ah al-Maut untuk membombardir benteng mereka sehingga kekuatan mereka lemah. Yang nanti impactnya membuat Salahuddin mudah dalam membuka Baitul Maqdis. Salahuddin Al-Ayyubi tidak sepenuhnya berhasil mendobrak benteng pertahanan para asasin di Qal'ah al-Maut karena benteng tersebut letaknya sangat strategis yang sangat sulit sekali pasukan untuk menuju ke sana. Sehingga Salahuddin hanya berhasil meminimalisir kekuatan atau impact dari para asasin tersebut. Sehingga berangkatlah Salahuddin kembali ke Syam untuk persiapan pembukaan Baitul Maqdis, kemudian dilanjutkan dengan Perang Hittin dan pembukaan Masjidil Aqsa.
Cerita selanjutnya adalah kejatuhan Baghdad yang diawali dengan kejatuhan Daulah Khawarizmiyah yang itu terjadi akibat perpecahan kaum muslimin. Kaum muslimin tidak mau saling membantu di antara mereka, sehingga Mongol beserta pasukannya berhasil menjatuhkan Daulah Khawarizmiyah dan kemudian dilanjutkan dengan Daulah Abbasiyah. Dari dua kisah tadi kita dapat melihat bahwasanya ketika Salahuddin Al-Ayyubi tidak merebut langsung Palestina pada saat itu, tapi dimulai dengan merapikan kembali saf-saf kaum muslimin, membuat mereka di bawah satu komando, di bawah satu panji, maka kemenangan akan mudah diraih. Tetapi sebaliknya, di cerita kejatuhan Baghdad tadi, kaum muslimin mendominasi pada saat itu dalam segi jumlah, akan tetapi karena terpecah belahnya mereka tidak mau saling membantu satu sama lain, Akibatnya mereka berhasil dijatuhkan oleh musuh yang pada saat itu adalah Mongol dan pasukannya. Pada peristiwa tadi kita melihat adanya sunatullah di situ, yaitu apabila kaum muslimin bersatu di bawah satu panji, mementingkan kepentingan Islam daripada kepentingan pribadi, maka dengan mudah kemenangan dapat diraih. Namun apabila yang terjadi sebaliknya, maka kehancuran pun menimpa mereka. Sunatullah ini terus berulang, berlaku pada siapapun. Kalau kita melihat sejarah, kalau kita melihat peristiwa kejayaan dan kejatuhan Daulah Islamiyah, mulai dari Umayyah, Abbasiyah, Salajiqah, Utsmaniyah, dan Ayyubiyah, maka kita akan mendapatkan sebab yang sama. Belajar sejarah seperti ini, seperti melihat sunatullah yang ada, yang berlaku pada setiap masa dan peristiwa, maka menjadikan belajar sejarah itu lebih hidup. Kita belajar sejarah untuk kita dapat berinteraksi langsung dengan sejarah. Belajar sejarah bukan untuk hanya hiburan ataupun sekedar kajian akademik. Akan tetapi belajar sejarah mempunyai tujuan, yaitu mencari ibrah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, surah Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang berakal. Juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sepertiga Al-Qur'an berupa sejarah agar kita dapat menggali sunatullah yang ada pada orang-orang terdahulu. Juga agar kita dapat mengetahui bahwasanya sunatullah itu tetap tidak berubah-ubah. Dan itu tidak mungkin didapatkan melainkan dengan mengkaji sejarah secara mendalam dan melihatnya dari berbagai sudut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir.